Hai, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama aku Safira dan Aku Elsa di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit dan segmen Saltum Sawit luar biasa 7 menit. Oke, sahabat Maksi kayaknya kangen banget deh sesama kita. Pada kangenin kita kan, iya, kita ngangenin gitu. Terus kita juga memberikan informasi tentang sawit yang ditunggu-tunggu sama sahabat Maksi gitu. Berarti kita juga sekarang bawa informasi baru nih. Betul banget, yang tentu saja up to date dan sesuai dengan kebutuhan dari sahabat Maksi gitu. Asa BTW nih, kamu biasanya nih kan selama bulan Ramadan nih, misalnya nyari takjil gitu. Iya. Kalau pergi-pergi naik apa biasanya? Aku biasanya naik motor sih, maksudnya kan karena macet juga nih kalau misalnya mobil. Terus kan karena yang nyari takjil nggak aku doang dong pasti. Iya, rame-rame Sahabat-sahabat kan. Maksi juga pasti nyari takjil. Pasti ya lebih simpel kita pakai motor nggak sih, Saf? Benar, setuju. Biar satset gitu. Iya, sebenarnya kita bisa jalan, cuma kan kalau misalnya pengen nyobain makanan baru ya pakai kendaraan. Iya, gitu nggak mungkin langsung. juga dong kalau jaraknya jauh kita jalan. Betul banget gitu. Nah, yang kita tahu kan si kendaraan ini membutuhkan bahan bakar dong ya sahabat Iya. Maksi. Dan ini tuh juga erat kaitannya loh dengan sawit tuh. Jadi segala sesuatu aspek kehidupan kita berkaitan dengan sawit. Bisa digantikan sawit gitu. Bener. Nah, tahu gak sih apa hubungannya antara tadi kendaraan dengan persawitan ini? Kira-kira karena kemarin di episode kemarin kan sawit jadi bahan ingredientnya pisang goreng, Nah, jadi sahabat minyak Maksi. sawit. Iya. Sekarang kira-kira apa ya? Apakah bahan bakarnya? Nah, betul sih, bahan bakar. Bahan bakar. Kenapa tuh? Kira-kira apa hubungannya bahan bakar kendaraan sama sawit? Nah gini, Sa, kamu sebelumnya pernah denger gak sih kayak ada yang membawa narasi nih misalnya tentang biodiesel? Biodiesel. Aduh, kayak aku kurang literasi kali ya, Saf. Biodiesel itu apa sih? Nah, jadi biodiesel ini bahan bakar yang dia berpotensi untuk menggantikan peran bahan bakar dari solar gitu. Oke. Jadi di sini biodiesel yang kita lagi ngomongin adalah sawit. Jadi sawit menggantikan bahan bakar sebelumnya. Betul banget. Oke. Nah, tapi lagi-lagi nih yang bikin kita miris, banyak banget isu yang beredar bahwa katanya biodiesel ini merugikan. Aduh, gimana sih, kan biodiesel itu kan gantikan bahan bakar sebelumnya yang emang menghasilkan emisi. Iya, betul. Biodiesel harus lebih baik nggak sih? Setuju, harusnya kan gitu ya. Iya, kalau kenapa kita jadi berpikir. beritanya dibilang merugikan? Di bagian mananya nih? Nah, itu dia saya mau kita bahas di episode Oke. kali ini. Aku mau tahu banget karena aku nggak habis pikir sampai segininya netizen nggak suka sama sawit. Nah, itu dia, kita perlu meluruskan lagi-lagi ya, kita perlu meluruskan bahwasanya memang si sawit ini tuh dia kan bisa menghasilkan biodiesel. Nah, biodiesel ini justru dia menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar yang biasa kita gunakan. Kan? Dan bahkan ya, ini aku agak menyambung ke pelajaran hukum dikit ya. Oke. Jadi biar kita ilmunya dapat banyak nih. Iya dong. Nah, berdasarkan peraturan Menteri nomor 12 tahun 2015 nih tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya sahabat Maksi nomor 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar nih. Jenis sektor di Indonesia yang dia itu sebenarnya wajib menerapkan biodiesel tuh ada banyak. Wajib loh ya. Wajib. Itu sampai udah ada hukumnya, diwajibkan, dan masih aja dia yang bilang kalau biodiesel itu merugikan. Nah, itu dia nggak makanya habis sahabat pikir. Maksi. Dari beberapa yang dibilang banyak itu ya, di antaranya ada usaha mikro, kemudian ada usaha perikanan, usaha pertanian, pembangkit listrik, industri, kemudian juga komersial dan transportasi. Yang paling Iya, sering kita bener pakai ya. Nah, Saf. maka dari itu, jadi kita tuh udah jangan lagi nih menyalahkan biodiesel karena di peraturan perundang-undangannya pun sudah ada beberapa sektor yang memang wajib untuk biodiesel gitu. Nah, peran sawit di dalamnya itu sendiri kita sekarang sudah tahu ya, ada istilah B30. Aduh, Saraf itu bener apa gak lagi sih? B30 aku kita kayaknya lebih ingetnya ini gak sih B612. Wah,
Itu siapa tuh? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu? Itu emang udah zaman kita. Iya sih, mungkin ya udah terlupakan ya. Sekarang B30 tuh apa sih, Sal? Jadi B30 itu adalah bahan bakar yang 30% itu dari sawit gitu. Nah, bahkan ada fakta menariknya nih. Kemarin kan kita sudah sempat wawancara nih, Ya, sahabat Maksi juga sudah bertemu dengan Bapak Insinyur Sahat. Nah, beliau juga menyampaikan kalau saat ini tuh bahkan sudah mencapai B35 gitu. Jadi campuran dari bahan bakar yang kita gunakan itu sudah 35%-nya, 35-nya itu sudah sawit gitu. Berarti emang emang biodiesel itu sebagus itu nggak sih, sampai kayak yang tadinya 30% jadi 35% itu dari tumbuhan sawit. Iya, benar banget. Jadi itu sudah mengurangi penggunaan dari fosil sendiri yang tadi emisinya memang lebih besar juga. Sebagus itu gitu untuk lingkungan karena tidak begitu mencemari gitu. Nah, berdasarkan realisasi kebijakan mandatori biodiesel tahun 2014 sampai 2016 nih, Elsa dan juga sahabat Maksi, di Indonesia sendiri gitu ya, sudah mengakumulasi bahwa ada penghematan solar gitu. Terus juga emisi CO2 dan devisa impor solar gitu yang apabila ditotalkan itu kita berhasil menghemat sejumlah 5 juta ton. Keren kan? Iya, aku merinding. Aku merinding. Bisa menghemat segitu banyak kerugian gitu loh. 5 juta ton. Selain itu kalau untuk emisinya, nih sahabat Maksi biar tahu juga ya, kita itu bisa menghemat CO2 sebesar 12,4 juta ton CO2. Oh my god, kita sebagai anak lingkungan yang di mata kuliah kualitas udara kita tahu CO2 separah kayak oh my god. Iya, bener banget kan. Jadi, biodiesel itu ternyata emang menguntungkan, sebenarnya tuh menguntungkan kita banget nggak sih, Saf? Betul banget. Nah, sahabat Maksi sudah terbuka ya pemikirannya. Jadi jangan lagi kita menyalahkan biodiesel ini karena sesungguhnya biodiesel itu bermanfaat. Oke deh, kalau gitu. Sampai ketemu lagi ya sahabat Maksi di episode berikutnya bersama aku dan Elsa. Dadah!